Di tengah gemerlapnya perkembangan kota Makassar, sebuah ikon bersejarah tetap kokoh berdiri. Masjid Jami Nurul Mukminin, salah satu masjid tertua di Makassar, terus memancarkan keindahan arsitektur dan keagungan spiritualnya. Masjid Jami Nurul Mukminin terletak di Jalan Urup Sumoharjo, Kecamatan Panakukang, tepatnya di samping kantor DPRD Sulawesi Selatan. Lokasi masjid tersebut awalnya adalah tempat persinggahan Raja Goa ke-21, Sultan Muhammad Zainal Abidin saat hendak ke Kerajaan Talok. Saat itu, agama Islam mulai berkembang di Makassar. Masjid ini dibangun pertama kali oleh Raja Goa Muhammad Zainal Abidin. Perjalanan dari Kerajaan Goa ke Kerajaan Talok ditempuh dengan berjalan kaki. Sementara Islam semakin berkembang waktu itu, diperintahkanlah pengawal untuk mengambil ranting pohon yang mungkin sebesar pergelangan orang dewasa dan disusun sebagai dinding awalnya. Kemudian dibangunlah masjid tersebut dengan lebar 6 x 6 meter persegi dan diberi nama Masjid Karawisi Goa. Saat bangunan tersebut berdiri, ditutuplah dengan ijuk yang diambil dari pohon aren sebagai atap agar air tak tembus. Bukan hanya itu, di bagian belakang, masjid juga terdapat sumur dan masih mengalir hingga sekarang. Bahkan saat memasuki musim kemarau, warga juga mengambil air di situ. Pada tahun 1930-an, masjid tersebut mulai dipermanenkan oleh Andi Cincing Karaeng Lengkese. Jadi pabriknya Ci Ahok di belakang, pabrik batu merah, genteng, dan keramik. Disitulah kerjasama dan akhirnya dibangunlah masjid ini untuk dipermanenkan. Saat memasuki masjid tersebut, kita menemukan 5 pintu. Rupanya 5 pintu masuk ini memiliki arti tersendiri, yakni 5 waktu sholat dalam sehari. Bangunan di masjid tersebut sejak awal tidak pernah dirubah. Hanya diperluas setiap sudut luar dan divariasi. Jadi ya konon kabarnya ya, dari Karemawara kebetulan adalah nenek dari istri saya. Beliau saya ambil sejarahnya masjid ini bahwa dulunya ini adalah tempat persinggahan Raja Goa atau transitnya Raja Goa dulu kalau beliau mau ke Kerajaan Talok. Jadi disinilah beliau transit dan tempat-tempat seperti itu banyak di daerah Karawisi ini. Yang kalau orang Makassar bilang saunan, kalau dimaksudkan ini tempat istirahat, sauna istilahnya kalau orang dulu orang Makassar bilang. Jadi karena perjalanan dari Goa waktu itu, ya mungkin raja pakai kuda, pengawal yang pakai jalan kaki, sehingga mungkin waktu itu Raja Muhammad Zainal Abidin pada waktu itu tiba di sini, masuknya salat duhur, sehingga beliau karena perkembangan Islam pada zaman itu sudah mulai masuk, sehingga beliau membuat satu namanya surau ya, musalla, dan itu diperintahkanlah konon-konornya para pengawal untuk mengambil ranting-ranting sebesar pergelangan tangan orang dewasa untuk dijadikan dinding. Kemudian dari atap itu dari ijuk. Kemudian prosesnya itu sampai di tahun 1930-an itu Andi Cincing Lengkese yang mempermanenkan ini, sehingga sampai saat ini kita belum pernah merenovasi, memugar atau mengganti modelnya, ini tetap modelnya seperti ini. Hanya ada perluasan saja Pak ya? Iya, yang kita lakukan hanya penambahan ke belakang, kemudian kita berikan sedikit hiasan seperti ini. Jadi kita kasih hiasan seperti ini biar sedikit cantik lah kelihatannya. Ini baru kira-kira bisa 2 tahun ini kita tempelkan seperti ini, karena
dia punya dinding itu agak rapuh. Iya. Ya, agak rapuh. Seperti itu sehingga dibuatlah bentuknya dikasihlah tempelan seperti ini. Posisi kolam dulu di sini Pak. Kolam besar. Sini dulu ya. Iya, posisi kolam besar. Dia nyampe ke sumur, ada sumur dua. Untuk tempat wudhu naik ke tandong. Dari masanya Raja Goa ini, Pak Di? Iya, masih ini sumur. Iya. Dan alhamdulillah sumur ini tidak pistri kemarau. Kemarin tahun lalu kemarau panjang, alhamdulillah warga sekitar di sini banyak yang ambil air. Dan airnya bersih, Pak ya? Alhamdulillah bersih. Karena kita juga pakai wudhu kita ini seperti itu. Ini kedalamannya kira-kira berapa kedalaman? Kedalaman ini tidak dalam juga ini sebenarnya Pak. Iya, tidak pernah habis. Memasuki tahun 1980-an, masjid yang awalnya bernama Masjid Karwisi Goa kemudian berganti menjadi Masjid Nurul Mukminin. Pada tahun 1990-an, masjid tersebut berganti nama menjadi Masjid Jami Nurul Mukminin hingga sekarang. Dengan warisan sejarahnya yang kaya dan peran aktifnya dalam kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat, Masjid Jami Nurul Mukminin tetap menjadi salah satu landasan spiritual yang kokoh bagi kota Makassar. Dari Makassar, Nur Palaguna, Herald Sulsel melaporkan.